Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajraini. Keseharian saya sebagai guru kelas 5 di UPT SPF SDN 2 Terang-Terang. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengikuti pembelajaran tematik tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1, muatan IPA, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Adapun kompetensi dasar yang kita akan pelajari adalah menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar, dan membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Dengan tujuan pembelajaran, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan tepat. Dengan mengamati gambar dan mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menemukan rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang disediakan dengan tepat. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Di dalam sebuah ekosistem, pasti terjadi hubungan antar organisme dan lingkungannya. Hubungan yang terjadi tersebut sangatlah kompleks sehingga saling memengaruhi satu dengan yang lainnya. Hubungan yang terjadi antara unsur hayati dan juga unsur non-hayati yang membentuk sebuah ekosistem ekologis yang sering kita sebut dengan ekosistem. Dan pola interaksi tersebut juga melibatkan aliran energi dan juga rantai makanan. Nah, apa itu rantai makanan? Kita akan membahasnya di sini. Pada rantai makanan, terjadi memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup pada sebuah ekosistem dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Perhatikan gambar rantai makanan di samping. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan hijau daun mampu membuat sendiri makanannya yang disebut dengan fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivor. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen. Produsen melepaskan energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepaskan energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi energi dialirkan dari produsen ke konsumen di dalam rantai makanan. Sekarang kita lihat peran makhluk hidup dalam rantai makanan.
Yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Jadi produsen ini berupa tumbuhan hijau. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen ini adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat sendiri makanannya, sehingga bergantung pada makhluk hidup lain. Contoh dari konsumen adalah hewan. Yang ketiga adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang telah mati menjadi unsur hara yang dimanfaatkan sebagai makanan pada tumbuhan. Contoh dari pengurai adalah cacing tanah, jamur, dan bakteri. Coba kita perhatikan kembali rantai makanan berikut ini. Yang pertama adalah tumbuhan. Tumbuhan ini merupakan produsen, jadi tumbuhan dapat memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis. Kemudian tumbuhan dimakan oleh tikus. Tikus ini merupakan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau hewan omnivora yang memakan produsen secara langsung. Kemudian tikus ini dimakan oleh ular. Ular di sini adalah konsumen tingkat 2. Nah, konsumen tingkat 2 inilah adalah hewan pemakan konsumen tingkat 1. Kemudian ular ini dimakan oleh elang. Elang merupakan konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini adalah hewan karnivora yang memakan konsumen tingkat 2. Kemudian di sini, elang yang merupakan konsumen tingkat 3 adalah konsumen yang tertinggi. Nah, tidak ada lagi yang memangsa langsung, sehingga ketika elang mati, elang akan membusuk dan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Jadi organisme ini yang mengurai konsumen tingkat 3 yang sudah mati. Nah, hasil penguraiannya menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Jadi ini terus berputar seperti ini pada sebuah rantai makanan. Dalam suatu ekosistem, terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Sekarang perhatikan makhluk hidup berikut ini. Nah, di sini ada beberapa hewan dan juga tumbuhan. Sekarang kita lihat. Yang pertama adalah padi. Padi bisa dimakan oleh belalang dan juga bisa dimakan oleh tikus. Kemudian pohon juga bisa dimakan oleh belalang, juga bisa dimakan oleh ulat. Berikutnya adalah tikus. Bisa dimakan oleh ular dan juga bisa dimakan oleh elang. Selanjutnya adalah katak. Bisa dimakan oleh ular dan bisa dimakan oleh elang. Kemudian ulat. Bisa dimakan oleh katak dan bisa dimakan oleh ayam. Yang terakhir adalah belalang. Belalang ini bisa dimakan oleh katak dan juga bisa dimakan oleh ayam. Nah, kalian lihat di sini banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan juga memiliki pemangsa yang sama. Dalam suatu ekosistem terdapat berbagai lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, kumpulan beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem itu disebut jaring-jaring makanan. Perhatikan gambar berikut ini. Pohon dimakan oleh ulat. Kemudian ulat dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh elang. Selain dimakan oleh elang, ayam ini juga dimakan oleh ular. Kemudian pohon dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh ayam.
Di samping itu juga, belalang dimakan juga oleh katak. Lalu katak dimakan oleh elang. Berikutnya adalah padi. Padi dimakan oleh belalang. Padi juga dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Tikus juga dimakan oleh elang. Nah, jadi ini adalah bentuk sebuah jaring-jaring makanan. Ini adalah jaring-jaring makanan yang tadi telah kita bahas. Nah, coba kalian temukan minimal 2 rantai makanan yang ada pada jaring-jaring makanan ya. Ya, yang pertama, padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Yang kedua, pohon dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh elang. Masih banyak lagi rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring tersebut. Kalian bisa mencarinya satu persatu. Nah, tugas kalian adalah temukan rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan tersebut. Buatlah berdasarkan minatmu. Boleh dalam bentuk video, gambar, atau rekaman suara. Terima kasih dan sampai jumpa.